Tahap berikutnya adalah modeling, ya. Nah, dalam tahap modeling ini eh, kita perlu meriksa ya, bagaimana kita membangun model yang akan membantu dalam mengambil keputusan secara otomatis. Kalaupun tidak otomatis, bisa memudahkan pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam tahap ini kita mentranslate ya setiap task dari stage 1 ke dalam satu atau beberapa uh, analytics tools atau tasks ya, algoritma. Apakah mereka supervised, unsupervised, dan lain sebagainya. Nah, misalkan uh, kita bisa menggunakan algoritma yang berbeda seperti support vector machine atau decision tree, artificial neural network, naive Bayes untuk menjawab permasalahan task, mengklasifikasi atau memprediksi apakah seorang pelanggan akan menjadi churn dalam 6 bulan ke depan, misalkan seperti itu. Nah, ini sudah kita singgung, belum tentu yang performansinya paling bagus ya, yang akan kita pakai karena ada problem overfitting ya. Nah, jadi kita perlu memvalidasi dan tes ya, menguji algoritma atau model tertentu dengan menggunakan data baru. Nah, di sini ada beberapa checklist. Is the choice of model appropriate for the choice of target variable? Jadi apakah klasifikasi, apa kita hanya butuh 0101 atau butuh uh, probabilitasnya? Kalau kita hanya butuh 0101 mungkin decision tree oke ya, tetapi kalau terkait dengan class probability estimation mungkin logistik lebih bagus atau naive Bayes gitu ya. Nah, kemudian does the model atau modeling technique meet the other requirement of the tasks ya, generalisasinya ya, comprehensibility, apakah kita butuh penjelasan ya. Jadi kalau butuh penjelasan maka model-model black box seperti artificial network tidak bisa kita pakai ya. Speed of learning ya, apakah dengan data yang sedikit sudah cukup bagus performansinya, atau dia butuh data yang banyak ya. Speed of application, amount of data required, type of data, missing values, dan sebagainya. Ini sangat teknikal tetapi perlu kita cek. Kemudian is the choice of modeling technique compatible with prior knowledge of the problem ya. Jadi kalau kita tahu hubungannya non-linear, apakah kita memaksakan menggunakan model-model linear seperti itu. Kemudian should various model be tried. Jadi apakah kita perlu mencoba banyak model atau cukup 1-2 saja. Untuk clustering secara spesifik, apakah similarity-nya itu, apa yang dimaksud dengan similar? Seperti itu. Apakah sudah didefinisikan dengan baik? Apakah itu make sense? Nah, ini ada yang disebut dengan A/B test ya. Bagaimana? Nah, biasanya paling bagus kalau kita bisa melakukan eksperimen, ya, field experiment. Jadi tidak hanya menggunakan data masa lalu, ya. Jadi setelah model atau algoritma tertentu kita pilih, nah terus kita terapkan, tetapi dalam skop yang lebih kecil, ya, tes. Ya, nanti akan saya berikan contoh A/B test di Netflix, ya, link di video YouTube. Nah, jadi kita bisa membagi apa sampel atau objek yang akan kita libatkan dalam eksperimen itu dalam 4 grup. Ya, yang pertama grup A. Nah, grup A itu adalah objek ya, bisa jadi orang ya. Oke, kita bicara orang saja ya. Konsumen yang menurut model itu harus kita, let's say, approach ya, kita beri treatment ya. Nah, dalam hal ini mereka benar-benar kita treat. Ya, misalkan kita kirimkan katalog misalkan ya, treatnya itu ya, campaign ya, kita kasih campaign berupa katalog. Itu grup A. Grup kedua, kita pilih secara random, jadi menurut model kita nggak tahu dia kira-kira akan bereaksi
positif atau tidak, kita pilih secara random, dan orang-orang yang dipilih secara random ini dikirim katalog, diikutkan dalam campaign. Itu adalah grup B. Jadi itu grup B. Kemudian ada grup C, ya. Ada grup C. Jadi grup C itu adalah orang-orang yang dipilih secara random dan tidak dikirim katalog, ya. Nanti kita lihat bulan depan belanjanya nilainya berapa, gitu ya. Kemudian model dan excluded, yaitu orang-orang yang orang-orang yang menurut model harusnya dikirim katalog karena responsnya akan bagus, tetapi tidak kita kirim. Itu adalah grup. Nah, nanti setelah 1 bulan, let's say, kita bandingkan hasilnya. Rata-rata pembelian oleh grup A dibandingkan dengan grup B. A dibanding dengan grup B. Nah, selisihnya itu menunjukkan how well does model work for measuring response. Nah, kalau misalkan rataan dari grup A lebih tinggi dari grup B secara signifikan, berarti model itu memang bekerja dengan benar. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan grup A dengan grup B. Perbedaannya apa? Di grup A itu menurut model mereka akan responsif kalau dikirim katalog dan kita kirim katalog. Yang grup D menurut model akan responsif kalau dikirim katalog dan tidak kita kirim katalog. Nah, itu sebenarnya mengukur apa? Dia mengukur message atau campaign-nya itu benar-benar bagus nggak? Karena menurut model dua-duanya responsnya bagus, ya. Mereka dua grup itu seharusnya responnya bagus, cuma di grup yang A dikirim, di grup B tidak dikirim. Jadi kalau memang grup A lebih tinggi dari grup B, selisihnya itu adalah efek dari si campaign-nya. Karena pada dasarnya dua-duanya akan bagus kalau dikirim. Nah, berikutnya kita bandingkan grup D dengan grup C. Perbedaannya apa? Di grup C itu keduanya sama-sama tidak dikirim. Di grup C itu tidak dikirim tetapi dipilih secara random. Yang grup D itu yang tidak dikirim adalah orang-orang yang menurut model seharusnya responsnya bagus. Nah, kalau ada perbedaan, itu sebenarnya perbedaannya itu yang disebut dengan propensity. Propensity itu ada kecenderungan. Jadi apakah memang orang-orang yang di grup D itu memang dikirim nggak dikirim cenderung lebih positif seperti itu. Ya, jadi kalau memang ternyata lebih tinggi, berarti model bisa mengenali, kalau grup D lebih tinggi, model bisa mengenali orang-orang yang memang propensity, kecenderungan untuk positif dengan baik. Nah, kita bandingkan hasil dari grup B dan grup C, dua-duanya sama-sama random. Perbedaannya grup B dikirim campaign, yang grup C tidak dikirim campaign. Nah, itu sama-sama mengukur efektivitas dari campaign tetapi pada random customer. Kalau di sini efektivitas campaign pada orang-orang yang memiliki kecenderungan bereaksi positif pada campaign. Nah, jadi dengan adanya 4 grup ini kita bisa melihat secara dalam, ya, kita dapat insight apakah model kita itu dan campaign, ya, ini karena 2x2 ya, model kita lebih bagus dan campaign kita juga tepat. Karena nggak ada gunanya kalau kita bisa mengidentifikasi dengan benar, tapi campaign-nya tidak efektif, gitu ya. Nah, jadi dengan hasil testing tadi kita bisa melihat apakah model kita itu bisa menjawab, apakah bisa mengidentifikasi dengan tepat ya, orang-orang yang memang harusnya kita approach dengan campaign misalkan. Ini ada beberapa checklist. Is there a plan for domain knowledge validation? Apakah kita sampaikan dulu ke expert di bidang ini, apakah solusi itu masuk akal, make sense buat mereka? Apakah jika ya, apakah model itu bisa dapat dimengerti oleh mereka? Kalau menggunakan model matematis yang sedemikian rumitnya, mungkin mereka tidak pernah mengerti. Atau kalau ANN, misalkan seperti itu. Is the evaluation set up and metric appropriate for the business task? Nah, jadi apakah evaluasi, kalau masih ingat ya, di minggu lalu pada saat kita membahas payoff matrix ya, kita bicara expected profit misalkan instead of akurasi. Jadi apakah cost and benefit-nya sudah benar-benar dihitung
apakah threshold untuk klasifikasi thresholdnya dipilih itu apa dasarnya? Apakah 60%, 70% probabilitasnya? Kemudian apakah probabilitas diestimate yang sudah diestimasi itu digunakan langsung atau kita masukkan ke formula yang lain? Nah, kemudian apakah kita perlu ranking dan seterusnya. For regression, bagaimana kita quality dari apakah prediksinya bagus, R kuadratnya, dan lain sebagainya. Apakah kita ukur mean average percentage error atau whatever. Nah, itu semua dilakukan di tahap evaluation dan checklist. Nah, ini saya rasa sudah dibahas kemarin, evaluation use hold or data, cross validation-nya seperti apa, against what baselines, ya, will the result be compared. Nah, masih ingat ya baseline? Dibandingkan dengan baseline-nya itu seperti apa? Baseline itu artinya kalau 3% yang churn, maka semua orang diprediksi sebagai tidak churn, maka akurasinya 97%. Nah, itu dibandingkan. For clustering, how will the clustering be understood? Jadi bagaimana kita bisa menginterpretasikan cluster-cluster yang terbentuk. Kalau 3 cluster, 3 segmen, 4 segmen, itu artinya apa? Apa karakteristiknya? Will deployment as planned actually best address, ya, bisa menjawab dengan terbaik stated business problem. If the project expense has to be justified to stakeholders, what is the plan to measure the final? Nah, jadi bagaimana mengukur impact, ya, akhir, ya, dalam hal apa? Dalam hal profit atau delta revenue atau misalkan satisfaction matrix dan lain sebagainya. Nah, itu harus didefinisikan. Nah, ini ada satu contoh, nanti saya berikan papernya. Sebenarnya bahasan yang di atas tadi juga dari paper Overgour ini. Cuma nanti tugas spesifiknya membaca satu case. Nanti akan saya berikan secara detail. Nah, ini contohnya bagaimana dia, ini sebenarnya bukan BOM ya, contohnya bagaimana menerapkan image scoring ya di website terkait dengan hotel. Oke, nanti dibaca, kita diskusikan di hari Kamis. Nah, kemudian proof of concept. Apa itu proof of concept? Proof of concept project itu adalah pilot ya. Jadi project kecil yang bersifat manageable ya, jadi skalanya kecil sehingga dapat dilakukan pengukuran return on investment pada project. Jadi dikontrol dengan sangat baik. Nah, tujuannya adalah untuk memvalidasi kegunaan decision science atau artificial model sembari tetap mengendalikan risiko. Karena kalau kita langsung full scale, itu mungkin biayanya sangat besar, waktunya sangat lama, dan kalau there's something wrong, ya terutama AI, kadang AI itu unpredictable ya. There's something wrong, itu tidak backfire dengan liar. Nah, kemudian proof of concept itu harus small enough to be practical, bisa dilakukan dengan cepat, biaya murah, tetapi important enough, tapi cukup hasilnya bisa memberi gambaran yang baik atau cukup meyakinkan kalau memang nanti kita full scale-nya, itu memang benar-benar yang terjadi akan seperti pada POC tadi. Nah, hasil dari proof of concept itu bisa prototype dari model development system, kemudian bisa evaluasi dari beberapa data mining teknik ya, atau data science teknik, kemudian bisa menghasilkan sebuah plan, rencana untuk memodifikasi proses bisnis dan sistem untuk mengintegrasikan data mining atau data science project ini nantinya pada saat full scale. Kemudian bagaimana environment untuk produksi. Produksi itu dalam pengertian menghasilkan decision, solusi. Kemudian business case-nya. Jadi bagaimana business case dari investment di data science atau AI ini dan bagaimana customer analytics-nya. Oke, sekarang topik yang terakhir terkait dengan ethics ya. Nah, akhir-akhir ini terdapat isu yang cukup besar terkait dengan privacy dan ethics terkait dengan data. Beberapa contoh di beberapa tahun yang lalu ya, misalkan kalau masih ingat ada Cambridge Analytica
yang mengambil data secara tidak legal dari orang Amerika kemudian digunakan untuk kampanye presiden ya, sehingga lebih menguntungkan Trump waktu itu. Konon kabarnya, saya tidak tahu persis. Nah, sehingga sekarang muncul isu bagaimana data kita itu jangan sampai disalahgunakan. Dan di sisi lain privacy, mungkin privacy buat orang Indonesia itu tidak terlalu tidak terlalu sensitif ya, tetapi mungkin untuk orang Barat terutama privacy itu sangat sensitif. Jadi dalam pengalaman saya waktu bersosialisasi dengan orang Belanda atau orang Jerman ya, terutama Eropa Barat, Eropa Utara, mereka sangat sensitif kalau kita bertanya hal-hal yang bersifat private. Ya, jadi jangan sampai kita bertanya misalkan agama kamu apa ya, karena itu sangat-sangat pribadi. Kemudian misalkan apakah kamu sudah punya anak dan lain sebagainya. Dan kebalikannya di Indonesia kan, di Indonesia mesti orang anaknya sudah berapa seperti itu. Nah, di sini the problem is data science atau artificial hanya bisa bekerja, maaf ini, hanya bisa bekerja jika terdapat data yang dapat diolah. Ya tanpa data nggak mungkin kita pakai apa metode data analitika tanpa data gitu ya. Nah dan semakin detail atau semakin granular kalau data itu melekat pada level individual ya dan semakin lengkap semua informasi ada itu semakin bagus performansi data science atau artificial intelligence-nya. Ya di beberapa slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang paling utama untuk data science atau artificial intelligence adalah data. Model is the second katanya. Nah, jadi semakin banyak data, somehow performansi model akan semakin bagus. Nah, cuma di sini the problem is adalah ada trade-off, granularity, comprehensiveness data, dan privacy. Oke, anonim gitu ya, misalkan di kelas ini anonim, kumpulkan data kalian, ya, misalkan uang saku, kemudian pekerjaan orang tua, tempat tinggal di kota apa. Gitu. Nah, kalau ada 40 data, saya tidak bisa atau akan sangat sulit. Ini jawaban pertama dari si A, si B, atau si C. Tapi begitu didetilkan lagi tempat tinggal, alamat rumah. Nah, itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi, oh ini yang rumahnya di Jalan Cisitu dalam nomor 3, ini si B misalkan gitu ya. Saya tinggal ngecek ke BAAK misalkan seperti itu, ke Direktorat Kemahasiswaan. Atau begitu ditambah tanggal lahir ya. Nah, itu semakin lebih mudah lagi kan tanggal lahir. Nah, jadi semakin lengkap data, semakin tidak anonim seseorang tersebut. Ya. Itu yang terkait dengan trade-off antara granularity, comprehensiveness dengan privacy.